Alright, check it out guys. Oke guys, welcome back to my channel. Dan sekarang kita bakal mereview salah satu Gundam atau Gunpla dari seri Gundam Double O ya. Nah, yaitu Gundam Kyrios. Oke, by the way, Gundam Kyrios ini memiliki beberapa varian ya. Nah, jadi yang ini Gundam Kyrios ini kita bakal temukan dari anime season pertamanya Gundam Double O. Oke. Nah, lalu untuk season keduanya kita bakal memiliki ini guys. Nah, ini Gundam atau Arios Gundam ya sebutannya. Nah, lalu untuk yang ketiga, varian ketiga itu dari the movie-nya ya, yaitu si Harute ini. Nah, jadi ada 3 varian untuk Gundam Kyrios ini. Tapi kita nggak bakal panjang lebar untuk yang 2 ini ya. Karena untuk kali ini kita bakal mereview Gundam Kyrios ini aja dulu guys. Oke, jadi kita mulai dari boxnya terlebih dahulu. Tentu ini bagian depan dari boxnya bisa teman-teman lihat. Lalu ini bagian bawah dari boxnya guys. Ini bagian samping dari boxnya. Dan yang terakhir ini bagian atas dari boxnya guys. Dan ini adalah si pilotnya, Halelia Heptism kalau nggak salah. Oke, jadi untuk boxnya udah cukup, kita bakal langsung ke mobile suitnya. Oke guys, ini adalah tampang dari, atau tampak ya, dari Gundam Kyrios sendiri ya. Nah, jadi ada ini sirip-siripnya ya. Oke, jadi Gundam Kyrios ini adalah salah satu transformable Gundam di seri Gundam Double O guys. Jadi dari keempat Gundam Masters ini Gundamnya sendiri yang bisa transform ya. Sebenarnya ada yang lain tapi bukan transform menjadi pesawat. Nah, dia ini bisa transform menjadi pesawat guys. Oke. Nah, dan ini dia itu tidak mempunyai backpack ya. Jadi yang ini, bagian ini tuh nyatu, nggak bisa kita lepas. Oke, kita lihat dulu bagian depannya lebih dekat. Bagian sampingnya. Bagian belakangnya. Dan bagian atasnya seperti ini guys ya. Oke, jadi untuk inspeksi awalnya saya kira cukup ya. Kita langsung aja lihat aksesoris yang didapat. Oke, pertama-tama kita bakal dikasih 2 gagang beam saber ya. Nah, tapi untuk Gundam Kyrios ini dia nggak memakai beam saber ya, jarang memakai beam saber. Jadi dia cuma dikasih gagang dan tanpa beam sabernya sendiri atau tanpa efek beam sabernya ya. Jadi cuman dapat gagangnya. Lalu ini adalah main weapon dari Gundam Kyrios yaitu rifle ya, rifle pendek. Dan tidak ada artikulasi ya, dia cuman bisa dicopot bagian gagangnya ini aja. Nah, seperti ini doang. Lalu yang ketiga, kita bakal dapat tambahan action hand ya untuk tangan ngepal. Sebenarnya bukan tangan ngepal ya, yang menjadi action handnya, action hand tambahan, tapi ini. Nah, jadi beda ya. Tapi by the way kita cuman dapat 1 ya, bagian action hand yang terbuka seperti ini. Yang sisanya yang standar itu yang ngepal aja. Oke. Nah, lalu ini sebenarnya bukan aksesoris ya guys. Ini adalah part yang kita cantolin di Gundamnya. Tapi ini ya menurut saya nggak terlalu guna ya. Jadi ini kegunaannya adalah untuk menutup ini konektor yang di sini ya. Jadi dia seperti ini. Oke, jadi dia seperti ini ya. Nah, ini nanti kalau ada kita gunain, kita mesti copot lagi nih. Jadi menurut saya ini saya lepas aja ya, biar nggak ribet nanti. Ini adalah shield sekaligus senjata dari si Kyrios. Nah, jadi kita lihat dulu ya. Nah, ini ada hidden blade seperti Assassin's Creed nih udah ya. Nah, jadi ini shieldnya, lalu ada hidden blade di sini dan di sini bisa dibuka ya, ada artikulasi sedikit. Nah, seperti capit kepiting ya untuk senjata Kyrios ini. Dan ini ada hidden blade-nya ya, lumayan keren lah. Di sini ya artikulasinya ada 2 di situ. Lalu yang terakhir kita bakal dikasih ini. Nah, karena ini high grade dan ini adalah transformable Gunpla, jadi dia perlu ya part tambahan untuk dia berubah ke pesawat. Nah, nanti kita bakal cantolinya di mana, kita lihat setelah artikulasinya. Oke guys, jadi ini adalah semua yang bakal kita dapat setelah menyelesaikan merakit Kyrios Gundam ini ya. Nah, lanjut kita bakal lihat artikulasi dari Kyrios Gundam ini. Langsung aja. Oke, pertama-tama artikulasi dari kepalanya bisa 360 derajat, nggak bisa ya, dia bakal santuk dengan ini di bagian shouldernya. Lalu kita lihat di bagian shouldernya ini ada antena lagi ya. Nah, kita bisa angkat antena kecil yang warna kuning ini ya. Itu ada 2 di kiri dan kanannya. Oke, di bagian kepalanya ini bisa ya, bisa di
sedikit diutak-atik ya untuk artikulasi di bagian antena kepala belakangnya ini. Nah, lalu kita lanjut ke bagian shoulder pad. Nah, di bagian shoulder padnya ini modelnya seperti ini ya guys ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk sistem di shoulder padnya ini lumayan keren menurut saya ya. Jadi dia bisa leluasa seperti itu. Oke, bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, lalu kita coba lihat naikkan shoulder padnya, bisa dinaikkan. Ini maksimum pengangkatan shoulder padnya. Lalu ini bisa kita turunkan juga guys. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu kita lihat lagi di belakang shoulder padnya itu ada siripnya lagi nih. Nah, siripnya ini ada artikulasi juga ya. Nah, bisa kita giniin, ke bawahin ataupun ke atasin seperti itu. Tapi ini rada bisa copot ya, gampang copot. Ke lengannya sendiri itu bisa kita naikkan seperti ini ya, maksimumnya. Nah, ini maksimum sekali nih, maksimal sekali ya untuk pengangkatannya. Nah, lalu kita lihat lagi lengannya, di situ ada beberapa female ya, female konektor. Itu untuk ada kegunaannya ya nanti guys, untuk nyantolin aksesorisnya. Nah, lalu di sini juga ada aksesoris tambahan sebenarnya ya. Nah, yang warna hitam ini bisa dicopot. Ini untuk cantolin aksesoris juga ya. Nah, dan untuk di lengannya sendiri karena ini Gundam Double O pasti ada clear partnya yang seperti ini nih guys. Nah, clear partnya yang seperti itu. Dan ini pasti ada karet ya. Nah, untuk di lengannya copot. Lalu kita lanjut, di tangannya pasti kita bisa putar, bisa kita copot juga, tapi udah copot duluan ya. Oke, seperti itu guys. Lalu kita lanjut ke bagian torso atau di bagian badannya pasti Gundam Double O, di tengahnya itu adalah clear part ya. Ini nggak terlalu kelihatan karena gelap. Nah, lalu yang bagian kuning di dalam yang ini itu bukan part tapi stiker. Lalu yang merah ini stiker juga. Oke, nah untuk ke sampingnya nggak bisa ya. Lalu untuk ke depan belakang nggak bisa juga, dia langsung copot seperti itu. Jadi untuk di bagian torso minim sekali untuk artikulasinya guys. Nah, lalu untuk di bagian ini di skirtnya, di sini dia nggak punya side skirt ya, dia cuman ada front skirt dengan back skirt. Nah, kita lihat dulu front skirtnya bisa diangkat seperti ini ya. Lalu untuk di bagian back skirtnya itu apakah bisa diangkat? Nggak bisa ya, nggak bisa diangkat bagian skirt belakangnya. Kita lanjut aja bagian kaki nih. Oke, di bagian kaki itu modelnya seperti ini, ada sirip pesawat yang kecil di sini di samping, lalu ada yang gede ya di depan. Oke, kita lihat dulu model dari kakinya. Nah, seperti ini ya, ini thrusternya, dan ini bisa dicopot ya by the way. Yang siripnya ini rawan copot, jadi saya anjurkan untuk dilem aja ya mungkin. Nah, lalu seperti ini modelnya. Nah, ini bisa kita angkat ya, kita turunkan, bisa kita angkat juga untuk sirip di bagian depannya. Nah, lalu untuk artikulasinya coba kita lihat, tendangan ke depan itu segini maksimumnya. Lalu ke belakang itu ya bakal santuk di bagian skirt belakang ya. Jadi kurang terlalu bisa. Tekukannya itu seperti ini. Tekukan maksimal dari si Gundam Kyrios untuk kakinya ya. Nah, supportnya lebih bisa lagi karena ini masih ada ruang ya, tapi bakal santuk dengan skirt belakang. Oke, kita sudahi dulu yang di bagian kaki. Nah, di bagian sepatunya nih, di bagian ankle-nya juga itu bisa ke samping, apakah enggak bisa ya, kurang bisa. Lalu di sini ada artikulasi juga. Di sini di bagian penutup, ya penutup di sini ya, ini bisa digerakkan. Nah, lalu di bagian penutup sepatunya juga bisa digerakkan, penutup ankle-nya. Lalu untuk kakinya sendiri nih, untuk sepatunya itu bisa juga. Nah, dia bisa ditekuk maksimal sekali ya seperti ini. Ini untuk mode pesawatnya nanti guys by the way ya. Oke. Nah, untuk di bagian belakangnya nggak bisa diapa-apain. Oke, yang terakhir kita ke bagian belakangnya. Nah, di bagian belakangnya ini adalah seperti kokpit pilot seperti itu ya. Ini ada artikulasinya guys. Nah, bisa ditekuk seperti itu, maksimal seperti itu sampai nyantuk ya. Nah, ini ada female konektornya, ada male konektornya. Itu bisa kita santukin maksimum. Nah, maksimum ya seperti ini. Dan yang terakhir di situ ada antena lagi nih guys. Di sini kita bisa masukin kepala si Kyrios ya. Di situ ada lubang, ke lubang yang itu ya. Eps, sebentar. Kita masukin dulu sampai pas nih. Oke, seperti ini nih. Jadi kepalanya aman dari benturan ya. Nah, lalu ini antenanya bisa kita mainkan ya, yang ini ya.
Nah, antenanya ini bisa kita mainkan. Nah, ini bisa diangkat ya antenanya, kiri dan kanannya bisa diangkat seperti itu. Oke, cukup untuk artikulasi, kita langsung aja cantolin semua aksesorisnya tadi guys. Oke, jadi ini adalah modelnya ya ketika kita cantolin semua aksesoris dari Gundam Kyrios ini ke mobile suit-nya, ke Gundamnya. Oke, jadi ini ada rifle-nya, short rifle-nya, di sini ada capitnya ya. Nah, cuma itu aja aksesorisnya yang bisa kita cantolin. Nah, by the way, untuk beam saber-nya itu bisa kita store di sini ya, di belakang, di skirt belakang. Sebenarnya ada dua ya. Nah, kita bisa store dua-duanya. Oke, ke belakang situ. Nah, lalu untuk di bagian beam rifle-nya ini bisa di tangan ataupun bisa kita store juga nih. Nah, yaitu di ini, di samping sini. Oke, ini bagiannya tinggal kita copot gagangnya. Nah, seperti itu. Lalu kita bakal masukin ke lubang atau female yang bulat ini ya. Nah, coba. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa kita store seperti ini atau kita pasangkan seperti ini guys. Lanjut, kita bakal ngubah dia ke pesawat nih. Oke guys, jadi ini adalah tampak atau penampakan dari Gundam Kyrios dalam mode pesawatnya guys. Oke, jadi ini bagian atasnya bisa teman-teman lihat. Ini bagian sampingnya ya seperti ini. Dan bagian bawahnya kalau bisa kita lihat dia seperti ini ya, kepalanya masih ada dan itu tidak perlu kita lepas seperti Gundam lainnya ya. Nah, dan ini ada antenanya ya, antena dari kepala dan ini antena dari cockpitnya itu. Oke, jadi seperti ini aja guys review kita untuk Gundam Kyrios kali ini. Jadi kurang dan lebihnya dari video ini mohon dimaafkan, dan jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa komen juga ya, dan tentunya share kalau bisa ya guys ya. Oke, kita bakal ketemu di video selanjutnya guys. Bye bye.